Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man bihudahu muhtada ma ba'd. Tayyib, kaifa halukum wa halukunna jami'an ayyuhat tullab wat talibat. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Azza wa Jal atas nikmat dan karunia yang begitu banyak. Di antaranya nikmat iman dan Islam yang paling besar. Kemudian nikmat kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat nanti. Kaifa halukum wa halukunna ayyuhat tullab wat talibat. Nawad an takunu fi shihha wa afiyah. Kita berharap antum senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, kita kembali berada pada hadapan pelajaran ushul fikih, yang mana pembahasan kita itu masih berkutat pada al-adillatus syar'iyyah, dalil-dalil syariat. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah. Kita sedang membahas sunnah. Lebih tepatnya kita bahas tentang status hukum atau status kedudukan sunnah dengan Al-Quran. Ya, jika dibandingkan dengan Al-Quran itu sebagai apa? Hukum yang terdapat pada sunnah. Ini kesimpulannya kita ulang lagi. Wa khulasatu ma qaddamna. Kesimpulan dari apa yang sudah kita jelaskan, anal ahkam allati waradat fis sunnah, bahwasanya hukum-hukum yang terdapat di sunnah itu antara lain adalah pertama, imma ahkamun muqarrirah li ahkamil Quran, hukum-hukum yang terdapat di sunnah sebagai hukum-hukum yang menguatkan dan menguatkan hukum-hukum yang terdapat di Al-Quran. Itu yang pertama. Atau ahkamu bayyinah laha, hukum-hukum yang terdapat di sunnah sebagai adalah hukum-hukum yang menjelaskan apa yang terdapat di Al-Quran. Au ahkamun sakata anha Al-Quran mustamiddatun bil qiyas ala ma jaa fihi au bi tatbiqi usulihi wa mabadi'ihi al-'am. Atau hukum yang Al-Quran belum menjelaskannya. As-sunnah datang dengan hukum yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran. Al-Quran diam, maksudnya belum dijelaskan oleh Al-Quran, yang bersumberkan dari qiyas ala ma ja'a fihi, mengkiaskan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, dikiaskan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau dia ada kesamaan misalnya, lalu dikiaskan dengan apa yang ada di Al-Quran. Au bi tatbiqi usuli wa mabadi'ihi al-'am, atau sunnah datang dengan hukum baru yang belum ada di dalam Al-Quran, namun hukum tersebut menerapkan dasar-dasar, asal-asal, asas-asas, serta dasar-dasar yang umum terdapat dalam Al-Quran. Dasar-dasar agama tentunya. Dasar-dasar agama, asas-asas agama yang terdapat secara umum di dalam Al-Quran, namun sunnah datang dengan hukum perkara lain yang belum dijelaskan oleh Al-Quran. Wa min hadza yatabayyan annahu la yumkin, dan dari sini dapat kita jelaskan, terlihat jelas bahwasanya annahu la yumkin, tidak mungkin an yaqa'a baina ahkamil Quran wa sunnah takhaluf atau ta'arud. Dari sini terlihat jelas bahwa tidak mungkin terjadi perselisihan ataupun bentrok antara hukum yang terdapat di sunnah dan di Al-Quran. Seperti itu.
Itu ringkasannya ya. Wa aqsamuha bi'tibariha sanadiha. Dan pembagian as-sunnah menurut pandangan sanadnya. Dari segi pandang sanadnya. Dari segi pandang sanadnya ya. Pembagian sunnah dari segi pandang sanadnya. Ya. Adapun sebelumnya baik, tidak ada. Jadi pembagian sunnah dari sudut pandang sanadnya ada beberapa. Ada berapa sunnah dari sudut pandang sanadnya? Tanqasimu sunnah bi'tibari ruwatiha 'anir rasul ila thalathati aqsam. Sunnah itu terbagi dari sudut pandang perawinya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada tiga bagian. Tiga bagian dari sudut pandang sanad ya kepada tiga bagian. Ini pelajaran mustalah sebenarnya, tapi enggak apa-apa kita pelajari secara ringkas. Yang pertama sunnah mutawatirah. Sunnah mutawatir hukumnya. Wa sunnah masyhurah, ini yang kedua sunnah masyhurah. Yang ketiga sunnah ahad namanya. Sunnah ahad. Apa yang ketiga ini akan kita jelaskan secara garis besar saja karena ini sebenarnya pelajaran mustalah hadis. Fasunnatul mutawatirah, sunnah mutawatirah adalah hiya ma rawaha an Rasulillahi jam'un yamtani'u 'adatan an yatawata afraduha ala kadhibin. Sunnah mutawatirah adalah sunnah yang rawinya yang meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sekumpulan orang banyak. Sekumpulan orang banyak yang kebiasaannya tidak mungkin mereka kebanyakan sekumpulan orang banyak itu bisa sepakat untuk berdusta. Ya, kalau dua orang mungkin bisa sepakat, bagaimana kalau kita dusta? Mungkin. Tapi kalau yang namanya orang banyak, kebiasaannya tidak mungkin orang dapat berdusta. Kenapa? Likasratihim wa amanatihim wa ikhtilafi wijhatihim wa bi'atihim. Dikarenakan banyaknya mereka serta amanah mereka, kemudian perbedaan tujuan mereka, kemudian atau pandangan-pandangan mereka berbeda, kemudian kondisi-kondisi mereka yang berbeda. Jadi nggak mungkin berbeda-beda orang, berbeda-beda kebiasaan, berbeda-beda amanah orang, berbeda-beda sudut pandang orang, nggak mungkin mereka bisa sepakat untuk berdusta. Makanya sunnah yang paling teratas itu adalah sunnah mutawatirah. Dan keimanan kita khususnya bagaikan statusnya sama dengan Al-Quran, karena Al-Quran seluruhnya mutawatir. Begitu pula sunnah mutawatirah ini. Warawaha an hadzal jam'un mithluhu, dan juga diriwayatkan oleh sekumpulan orang banyak ini, sekumpulan orang banyak juga. Jadi secara turun temurunnya banyak orang yang meriwayatkan. Di generasi pertama banyak yang meriwayatkan dari Rasulullah, para sahabat. Kemudian para sahabat ini menurunkan kepada di bawahnya menyampaikan hadis ini kepada orang banyak juga. Kemudian orang banyak ini menyampaikan kepada orang banyak juga, seperti itu sampai ke kita. Itulah yang namanya sunnah mutawatirah. Jadi nggak boleh orang banyak ini hanya satu orang yang meriwayatkan dari mereka, satu orang kepada orang banyak lagi, kemudian orang banyak lagi. Kalau ada satu orang di garis generasinya, keturunannya yang meriwayatkannya, bukan keturunan nasab, enggak, yang meriwayatkannya. Kalau ada satu orang maka dia enggak jadi mutawatirah. Jadi harus riwayat dari Rasulullah kepada orang banyak. Orang banyak yang meriwayatkan dari Rasulullah, kemudian diriwayatkan juga kepada orang banyak, kemudian kepada orang banyak. Itulah sunnah mutawatirah namanya. Hatta wasalat ilaina bisanadi kulli tabaqatin min ruwatiha jam'un la yattafiquna ala kadhibin min mabda'it talaqqi 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam ila nihayatil wusuli ilaina.
hingga sampai kepada kita sanad tersebut dari setiap generasi, setiap tingkatan, mulai tingkatan para sahabat, tingkatan tabi'in dan sampai ke kita, seluruhnya diriwayatkan oleh orang banyak seperti yang kita jelaskan. Min mabda'it talaqqi, dari mulai talaqi kepada Rasulullah, mendengarkan kepada Rasulullah, bertemu langsung kepada Rasulullah, sampai akhirnya sampai kepada kita. Wa min hadzal qism as-sunanul amaliyah fi ada'i shalah, dan yang termasuk bagian ini adalah sunnah-sunnah amalan yang dilakukan oleh Rasulullah, seperti ada'i shalah, menunaikan salat, puasa, haji, azan, wa ghairi dzalika. Dan selain itu min sya'airiddin, dari syiar-syiar agama, allati talaqqahal muslimun, yang diterima oleh seluruh kaum muslimin, anir rasul, dari Rasul, bil musyahadah, dengan penglihatan mereka, was sama, pendengaran mereka, jumu'an an jumu'in, sekumpulan orang banyak kepada sekumpulan orang banyak. Jadi penunaian salat, bagaimana tata cara salat, menunaikan salat, kemudian puasa, sunnah puasa yang dilakukan oleh Rasulullah, haji, kemudian azan dan syiar-syiar agama lainnya, ini merupakan sunnah mutawatirah. Karena banyak orang yang melihat Rasulullah salat, tata cara Rasulullah salat banyak orang yang melihat. Begitu pula puasanya Rasulullah banyak yang lihat, hajinya Rasulullah banyak yang ikut kepada Rasulullah ketika itu. Dijelaskan juga kepada orang banyak sampai kepada kita. Ini salah satu contohnya dari sunnah mutawatirah. Di antara contohnya adalah sunnah-sunnah amalan yang dilakukan oleh Rasulullah. Sunnah amalan ya. Jumu'an an jumu'in, sekumpulan orang banyak kepada tingkatan di bawahnya sekumpulan orang banyak pula. Min ghairi ikhtilafin fi asrin an asr, tanpa ada perbedaan dari setiap generasi atau dari setiap masa, tidak ada perbedaan. Au qatrin an qatr, dari setiap daerah ke daerah lainnya tidak ada perbedaan. Wa qalla an yujad fi sunanil qauliyah haditsun mutawatir, namun sedikit yang didapatkan dari sunnah qauliyah, sunnah perkataan Rasul, merupakan hadis mutawatir, hadis yang mutawatir. Kalau perkataan sangat sedikit yang mutawatir ya. Kalau perkataan Nabi SAW sangat sedikit yang mutawatir, tidak seperti amalan. Kalau amalan dia mutawatirah banyak, seperti yang kita sebutkan. Kalau perkataan Rasulullah maka sedikit yang mutawatir. Itu tentang mutawatir. Was sunnatul masyhura, adapun sunnah masyhura itu apa? Perhatikan. Hiya ma rawaha 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam sahabiyyun aw ithnani aw jam'un lam yablugh hadda jam'it tawatur. Thumma rawaha an hadzal rawi aw irwa jam'un min jumu'it tawatur wa rawaha an hadzal jam'un mithluhu wa an hadza al jam'un mithluhu hatta wasalat ilaina bisanadin awwalu tabaqatin fihi sami'u minar rasul qawlahu aw syahadu fi'lahu fardun aw fardani aw afrad lam yasilu ila jam'i tawatur wa sa'iru tabaqatihi jumu'ut tawaturi wa min hadzal qism ba'dul ahadits allati rawaha 'anir rasul Umar ibn al-Khattab aw Abdullah bin Mas'ud aw Abu Bakr as-Siddiq thumma rawaha 'an ahadin haula an ahdi haula jam'un la yattafiqu afraduhu ala kadhibin mithlu hadits innamal a'malu binniyat wa hadits buniyal islamu ala khamsin wa hadits la darara wa la dirar. Perhatikan sunnah masyhurah, Ustaz jelaskan aja, enggak usah per huruf. Ustaz jelaskan garis besarnya adalah, kalau tadi kita sudah jelaskan sunnah mutawatirah itu bagaimana, kalau sunnah masyhurah itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu orang sahabat atau dua orang sahabat atau sekumpulan sahabat namun tidak sampai ke derajat mutawatir. Sekumpulan orangnya, misalnya sekumpulan orangnya 3 atau 5 atau 6, tapi belum sampai ke mutawatir. Kalau mutawatir orangnya mungkin bisa dikatakan 10 mungkin. Jadi mungkin ada perselisihan antara berapa batas mutawatir, apakah 10, apakah 11, ataukah 20. Nah, yang penting kalau untuk sunnah masyhurah, hadis masyhurah ini, hadis masyhur, maka dia tidak sampai ke batas sekumpulan orang yang bisa dikatakan mutawatir. Ini yang generasi pertamanya, yaitu para sahabat yang mendengar langsung, meriwayatkan langsung dari Rasulullah ya, yang meriwayatkan langsung dari Rasulullah.
Dia antara satu orang atau dua orang atau sekumpulan orang yang belum sampai batas mutawatir, yang meriwayatkan langsung dari Rasulullah, generasi pertamanya. Kemudian generasi keduanya, tsumma rawaha an hadzal rawi, kemudian diriwayatkan dari rawi satu orang sahabat tadi atau dua orang atau sekumpulan yang belum sampai batas mutawatir, diriwayatkan dari mereka sekumpulan banyak orang, banyak. Kalau yang mendengar langsung dari Rasulullah misalnya 3 orang atau 1 orang, ternyata yang meriwayatkan dari 1 orang ini sekumpulan banyak, mungkin 20 orang, 30 orang. Kemudian dari 30 orang ini diriwayatkan kepada orang banyak juga. Kemudian dari orang banyak itu diriwayatkan orang banyak juga. Jadi hanya sedikit yang langsung ke Rasulullah, antara 1 atau 2 atau sekumpulan orang yang belum sampai batas mutawatir. Hatta wasalat ilaina bisanin, sampai hingga sanad tersebut sampai kepada kita, ya, sampai kepada kita dengan bentuk seperti itu, dengan bentuk generasi awalnya, yaitu sahabat yang langsung dengar dari Rasulullah hanya beberapa orang, 1, 2 atau sekumpulan orang yang belum sampai batas mutawatir. Kemudian sampai kepada kita diriwayatkan banyak orang, terkenal hadis itu, banyak orang yang meriwayatkannya. Misalnya contohnya seperti Umar bin Khattab, dia seorang diri mendengar langsung dari Rasulullah, atau Abdullah bin Mas'ud, dia seorang diri dengar langsung dari Rasulullah, atau Abu Bakar mendengar langsung, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mereka seorang diri mendengar langsung kepada Rasulullah. Kemudian dari mereka diriwayatkan kepada orang banyak, kemudian dari orang banyak meriwayatkan kepada orang banyak, kepada orang banyak, kepada orang banyak, sampai kepada kita, banyak diriwayatkan oleh orang. Ini namanya, kalau bentuk ini berarti ada di generasi pertama yang sedikit orangnya, belum sampai batas mutawatir. Adapun setelahnya, generasi setelahnya, tingkatan setelahnya, maka ini banyak orang yang mencapai batas mutawatir. Namun jika seperti ini bentuknya tidak bisa dikatakan mutawatir, karena yang meriwayatkan di generasi pertamanya, tingkatan pertamanya, yaitu para sahabat, hanya beberapa orang saja, belum sampai batas mutawatir. Ini namanya sunnah masyhurah. Di antara contoh-contoh hadis ini seperti hadis yang sering kita dengar, yaitu innamal a'malu binniyat, salah satunya. Kemudian hadis bunyal islamu ala khamsin. Kemudian hadis la darara wa la dhirar. Inilah hadis, contoh-contoh hadis masyhur atau sunnah masyhurah. Ya, ada perbedaan di tingkatan pertamanya atau generasi pertamanya. Kalau mutawatir seluruhnya dari orang banyak, yang melihat, yang mendengar orang banyak, generasi pertamanya, generasi kedua setelahnya juga orang banyak, kemudian setelah orang banyak sampai kepada kita diriwayatkan oleh orang banyak yang tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta, maka itu namanya mutawatir. Adapun generasi pertamanya hanya beberapa orang, 1, 2 atau sekumpulan orang yang tidak sampai batas mutawatir, lalu setelahnya baru mutawatir, sekumpulan orang yang banyak yang bisa sampai derajat mutawatir, kemudian setelahnya sampai kepada kita, tetap hadisnya bukan dinamakan hadis mutawatir, tapi hadis masyhur atau sunnah masyhurah. Itu garis besarnya. Perhatikan, al-farqu bainas sunnatil mutawatirati was sunnatil masyhurah. Perbedaan antara sunnah mutawatirah dengan sunnah masyhurah, anna sunnatal mutawatirata kullu halaqatin fi silsilati sanadiha jam'ut tawaturi min mabda'it talaqqi 'anir rasul ila wusuliha ilaina. Adapun sunnah mutawatirah ini sudah kita jelaskan. Setiap generasi, setiap tingkatan, di tingkatan sanadnya itu diriwayatkan oleh banyak orang. Banyak orang. Mulai dari generasi pertama yang langsung mengambil dari Rasulullah, meriwayatkan dari Rasulullah sampai kepada kita. Ini diriwayatkan oleh orang banyak. Enggak bisa hanya beberapa orang, enggak bisa. Dia harus orang banyak. Seperti kita katakan 11 atau 20 atau 30 seperti itu. Wa amma sunnatul masyhurah, adapun sunnah masyhurah, fal halaqatul ula fi sanadiyah laysat jam'an min jumu'it tawatur, bal alladhi talaqqaha 'anir rasul wahid aw ithnani aw jam'un lam yablugh jam'at tawatur wa sairul halaqat jumu'ut tawatur. Adapun sunnah masyhurah adalah
generasi pertama, angkatan pertama, di dalam sanadnya ini bukanlah sekumpulan orang banyak yang sampai derajat mutawatir, enggak. Sampai derajat sekumpulan orang jama' yang bisa dikatakan mutawatir. Dia hanya beberapa orang saja yang langsung meriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu antara satu orang atau dua orang atau beberapa orang yang belum sampai sekumpulan orang mutawatir. Wasairul halaqat jumu'ut tawatur. Namun segenerasi atau angkatan setelahnya yang meriwayatkan dari beberapa orang ini, beberapa orang dari Rasul ini diriwayatkan, generasi setelahnya ini sekumpulan orang banyak yang sampai derajat mutawatir seperti itu. Namun nama hadisnya, nama sunnahnya bukanlah hadis mutawatir, namun hadis masyhur atau sunnah masyhurah. Itu gambaran besarnya. Terakhir sunnatul ahad. Sunnatul ahad, hadis ahad. Apa hadis ahad tersebut? Hiya ma rawaha 'anir rasul ahad lam tablugh jumu'at tawatur bi an rawaha 'anir rasul wahid aw itsnan aw jam'un lam yablugh hatta tawatur wa rawaha 'an hadzal rawi mithlahu wa hakadha hatta wasalat ilaina bisanadi tabaqatihi ahad la jumu'at tawatur. Wa min hadzal qism aktsarul ahadits allati jumi'at fi kutubis sunnati wa tusamma khabarul ahad. Adapun sunnatul ahad adalah sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya beberapa orang saja, tidak sampai sekumpulan orang yang dikatakan mutawatir. Seperti diriwayatkan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam satu orang atau dua orang atau beberapa orang, ya. Sunnah ahad itu seperti ini, diriwayatkan dari Rasul satu orang atau dua orang atau beberapa orang. Kemudian beberapa orang ini juga diriwayatkan dari mereka hanya satu atau dua orang atau beberapa orang saja, sama. Begitu pula setiap tingkatannya sampai kepada kita hanya beberapa orang saja, beberapa orang, satu, dua atau tiga, seperti itu. Wa min hadzal qismi aktsarul ahadits, dan dari bagian inilah paling banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan di dalam kitab-kitab hadis yang dinamakan dengan khabarul wahid. Inilah paling banyak hadis-hadis yang sampai kita, yaitu hadis-hadis ahad atau sunnatul ahad. Yang paling banyak seperti ini, dengan contoh atau bagian macam hadis-hadis ahad ini. Ya, ini yang paling banyak. Hanya beberapa orang saja yang meriwayatkan, satu, dua atau beberapa orang. Wadih? Inilah pembagian sunnah dari sudut pandang sanadnya. Ada tiga: sunnah mutawatirah, sunnah masyhurah, sunnah ahad. Sunnah ahad. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Adapun setelahnya yang akan kita bahas tentang, kalau sudah tahu jenis sunnah dari sudut pandang sanadnya, yang akan kita bahas dari antara tiga jenis tersebut, antara sunnah mutawatir, sunnah masyhur, sunnah ahad. Kita akan bahas dari ketiga itu adalah status apakah hukum yang terdapat di dalamnya itu pasti, qat'iyuha, pasti, atau dhani, atau masih prasangka. Bisa di prasangka apakah benar atau salah, ataukah jujur ataukah dusta. Kalau qat'iyuha ini pasti, kepastiannya dan prasangkanya, status hukumnya, status di dalamnya, apakah pasti benar ataukah masih dhann, masih prasangka saja. Ini yang akan kita bahas selanjutnya. Jazakumullah khairul jaza. Saya rasa cukup sampai di situ.
Jazakumullah khairul jaza wa jazakunallah khairul jaza. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Sebelum tutup dengan salam, kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya langsung ke WA Ustaz ya. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.